Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah 4 tahun di Kabupaten Takalar tewas usai tercebur ke dalam sumur bor di area sawah. Diduga korupsi bantuan kesehatan, kantor Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara di Rantepao digeledah tim penyidik cabang Kejaksaan. Menabung 12 tahun, nenek penjual ikan berangkat ke Tanah Suci. Ya, puluhan juru parkir yang diduga liar ditangkap petugas Polres Parepare. Para juru parkir dianggap meresahkan karena beraksi tidak dilengkapi dengan atribut seperti ID card dan karcis yang dikeluarkan pemerintah kota Parepare. Satu persatu juru parkir liar yang kedapatan beraksi di sejumlah tempat di kota Parepare langsung ditangkap dan diangkut ke dalam truk polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap sedikitnya 51 juru parkir yang diduga liar karena tidak dilengkapi dengan ID card dan karcis yang dikeluarkan pemerintah kota. Razia ini dilakukan terhadap para juru parkir karena dianggap sudah meresahkan dan kegiatan tak resmi ini merupakan kegiatan ilegal. Untuk malam ini yang diamankan adalah juru parkir. Kenapa? Setelah kita tanya para juru parkir ini, banyak mereka yang tidak ada tanda tilang. Pada intinya mereka parkir liar. Yang di dalamnya namanya premanisme. Itu bukan selamanya dengan berbuat pidana, tetapi penyalahgunaan. Kalau artinya contoh seperti pungli. Para juru parkir liar yang terjaring operasi ini didata dan diberikan pengarahan agar menjalankan parkir secara legal dan sesuai dengan peraturan. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Seorang pekerja rumah tangga ditangkap tim reserse kriminal Polres Sinjai usai melakukan pencurian. Pelaku nekat mencuri perhiasan emas senilai puluhan juta rupiah di rumah seorang dokter. Perempuan berinisial DA langsung menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polres Sinjai setelah ditangkap atas dugaan pencurian perhiasan emas milik majikannya di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Sinjai yang dilakukan pada 14 Mei lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebagian barang bukti perhiasan emas yang belum sempat dijual pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencuri saat rumah milik seorang dokter dalam keadaan kosong. Perhiasan yang dicuri berupa cincin kawin, cincin anak, kalung, gelang, dan anting-anting. Total kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah dengan berat emas mencapai 50 gram. Ya, pelakunya setelah kita lakukan penyelidikan tadi, kita duga adalah orang yang sering datang di rumah di situ. Ternyata diduga CS, clean service, dan berhasil kita amankan. Karena kita lihat kerugian ini kurang lebih 60 juta rupiah. Ini kerugiannya perhiasan emas. Berapa gram? Diperkirakan 50 gram. Sebagian hasil curian diketahui telah dijual pelaku di 2 toko emas di Pasar Sentral Sinjai. Polisi kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara di Rantepao digeledah tim penyidik cabang Kejaksaan. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana bantuan kesehatan tahun 2024 sebesar 5,1 miliar rupiah. Seluruh ruangan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Rantepao Jumat pekan lalu digeledah tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 60 saksi terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan tahun 2024 sebesar 5,1 miliar rupiah. Satu persatu dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak korupsi tersebut diperiksa dan disita penyidik. Setelah menggeledah selama 6 jam, ratusan dokumen yang telah dibundel dimasukkan ke dalam box dan langsung diangkut ke kantor Kejaksaan Negeri Cabang Tanah Toraja. Serangkaian penggeledahan itu, tim jaksa penyidik mencari barang bukti berupa dokumen-dokumen yang telah kami lakukan penyitaan
pada Dinas Kesehatan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional kesehatan tahun 2024. Adapun barang bukti yang diamankan oleh tim kejaksaan kurang lebih tiga kontainer ya, robo-robo ya. Diperkirakan akan ada tersangka dalam kasus ini. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap peran masing-masing yang diduga terlibat dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan tahun 2024. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Ya, seorang buronan pencurian motor di Kabupaten Goa ditangkap polisi di Desa Bonto Sunggu. Pelaku diduga telah beraksi di 5 lokasi berbeda sejak keluar dari rumah tahanan tahun lalu. Pelaku pencuri motor ini ditangkap unit Resmob dan Jatanras Satreskrim Polres Goa di Jalan Poros Limbung, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bajeng, Sabtu dini hari lalu. Saat penangkapan, pelaku sempat menolak dan melakukan perlawanan dan sempat berusaha kabur. Namun, upaya itu gagal karena polisi telah mengepung lokasi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor hasil kejahatan dan juga senjata tajam. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, selain pelaku SA, 2 rekannya yang merupakan satu sindikat juga telah ditangkap. Ketiga pelaku diketahui kerap beraksi di wilayah Kabupaten Goa, Takalar hingga Kota Makassar. Mereka menyasar rumah-rumah indekos yang terlihat sepi. Modusnya yaitu pelaku memutar melihat kondisi rumah, warung atau tempat kos-kosan, di mana di tempat kos-kosan tersebut motor daripada korban itu terparkir. Kemudian pelaku melihat situasi, jika senggang dan lengang, pelaku langsung mengambil motor secara paksa, baik itu motor yang terkunci maupun yang tidak terkunci dengan menggunakan peralatan yaitu diantaranya kunci T. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita ke informasi lain, seorang nenek di Makassar akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji dari hasil menjual ikan keliling kampung di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Diperlukan waktu 12 tahun menabung untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Wanita bernama Siti, warga asal Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, akhirnya bisa ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Bukan perjuangan mudah, perlu niat tulus dan kesabaran untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dalam usahanya, wanita berusia 60 tahun ini mendorong gerobak berjualan ikan dan menabung sedikit demi sedikit selama 12 tahun. Setelah melunasi biaya haji, Siti pun siap berangkat dengan kloter 23 embarkasi Makassar. Siti hanya membawa uang seadanya untuk kesiapan di Tanah Suci. Ia pun mendapat uang saku sebesar 2 juta rupiah dari Pemda Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mencicil biaya haji ini bagaimana, sampai berapa lama ini Bu Haji? Dan bagaimana cara mencicilnya? Saya modal 1 juta, kalau ada lebihnya kusimpan lagi, ada untungnya kusimpan lagi, saya putar lagi tuh yang 1 jutanya. Jadi berapa biasa satu hari dapat dari jual ikan ini? Biasa 100, biasa 200, biasa 50, biasa tidak ada. Dari Siti kita belajar bahwa perjuangan yang tulus dan sabar akan membuahkan hasil yang maksimal. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.